Karena apa? Karena menteri agamanya sampai sekarang belum ketemu. DPU, daftar pencarian orang. Jadi menteri agama kita yang Pak Yakut Komas itu minta kepada umat Islam se-Indonesia harus menerima keyakinan baru, menerima agama baru. Langsung Bu, sosialisasinya langsung menteri agama. Apa agama baru itu? Pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sampai sekarang gak balik-balik. Jadi ternyata ucapannya menghantam dirinya sendiri. Berat loh Bu, apalagi jabatan menteri agama. Jadi ngajak umat Islam se-Indonesia untuk beralih dari sabilillah ke sabilis syaitan. Bayangkan, makanya sekarang tersiksa hidupnya, ya kan? Tersiksa hidupnya sampai sekarang. DPO, daftar pencarian orang, nggak tahu itu nginep di rumahnya siapa itu. Jadi itu ada yang merintah itu Bu, ada yang merintah. Kalau dia nanti menteri agama itu ketangkap, nanti dia akan nyanyi, saya diperintah oleh Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ummahat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Para ummahat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas tadabbur Quran surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballah humul ghalibun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, innama itu bentuk takkid, penegasan. Hanya saja, innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina aman. Sesungguhnya auliamu, walimu, pemimpinmu, penolongmu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Ibu-ibu, saya mohon maaf, surah Al-Maidah 55 sampai 56 ini masalah masuk wilayah akidah. Jadi akidah itu hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Jadi mohon maaf, bahasan yang saya sampaikan ini kalau zaman sekarang itu masuk kategori radikal. Ya. Kalau saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal itu artinya kembali ke akar. Nah, akarnya umat Islam Al-Quran dan hadis. Berarti kita beragama wajib radikal. Logikanya kan seperti itu, ya kan? Tapi sejak Indonesia berubah kiblat ke Cina, kita tidak boleh pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus pakai kamus besarnya asing dan asing. Jadi radikal itu menurut asing dan asing itu negatif, ngerusak itu, Bu. Jadi stigmanya itu nggak bagus. Nah, kira-kira ibu-ibu mau ndak Indonesia dijajah? Ndak mau kan? Ya otomatis kita harus pakai kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah itu radikal memang, itu radikal. Ya. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 1446 tahun yang lalu itu Rasulullah sudah memberikan kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapa orang-orang asing itu? Al-ghuraba itu siapa? Orang-orang asing itu siapa? Rasulullah memberikan jawaban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Yaitu umat Rasulullah, ya kan, yang terus melakukan islah, perbaikan ketika masyarakat ini semakin jauh dari adinul haq, dari agama Allah yang hak ini. Sahabat tanya lagi, manil ghuraba, siapa orang-orang asing itu ya Rasulullah? Al-ghuraba itu siapa? Qala alladzina yuslihuna ma'afsadan nas min ba'di min sunnati. Yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan atas sunnah, atas apa-apa yang telah dirusak oleh manusia ini, atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terus ayo kembali kepada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah ketika masyarakat sudah melecehkan sunnah. Itu. Apalagi sekarang ini dengan gerakan radikalisasi ini, sunnah itu dilecehkan, ada taswih, ada pelecehan. Itu. Manusia, kata Rasulullah, di tengah-tengah orang-orang yang soleh, di tengah-tengah orang-orang yang bobrok gitu ya, ya kan? Yang mendukung dengan yang tidak mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung.
Jadi ibu-ibu, kita harus siap itu. Ke depan, ketika kita komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mendukung kita dengan yang tidak mendukung kita lebih banyak yang tidak mendukung. Itu harus siap. Karena apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu, sikap kita harus tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Pasti terjadi. Jadi kita ke depan itu semakin hari semakin ghurbah, semakin asing. Ketika kita komitmen pada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada surah Al-Maidah ayat 55 tadi. Jadi innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu, sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu, pemimpinmu itu hanyalah Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik. Tidak ada koma. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini penegasan Allah, sudah. Kita tidak boleh istilahnya menolak, ya kan? Ini penegasan Allah. Artinya apa? Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah berikan dua jalan. Sabilillah, sabili syaitan. Tidak ada jalan ketiga. Jalannya Allah dan jalannya setan, ya kan? Nah, jalannya Allah, sabilillah, ini jalannya orang mukmin. Ini jalannya orang mukmin. Sementara sabili syaitan itu jalannya orang kafir. Nah, rata-rata ibu-ibu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu biasanya ngelompok sendiri. Itu. Dia punya komunitas. Nah, itu. Orang mukmin punya komunitas. Itu. Jadi ibu-ibu, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini pasti kita akan lihat itu. Ini sudah. Ini ketetapan Allah, sunnatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah pada setiap hamba-hambanya. Tidak ada jalan ketiga. Ada dua jalan saja itu. Sabilillah, sabili syaitan. Nah, pertanyaan kita, mukmin yang bagaimana? Lanjutan ayat itu, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Mukmin yang dimaksud di situ adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang mukmin yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah, ketetapan Allah. Ibu-ibu, seorang mukmin yang hak, mukmin yang benar, dia senantiasa ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini kenapa? Karena fadilahnya besar. Ibu bisa lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan faqad faza fawzan adzima itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Ya. Jadi seorang mukmin, ya, kata Allah, dia taat, ya. Di samping dia dirikan salat, dia tunaikan zakat, dia patuh terhadap apa ketetapan Allah. Karena fadilahnya besar. Itu. Akan tetapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita hidup sekarang,
ketika saat-saat dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman, kira-kira untuk taat kepada Allah dan Rasulnya itu tambah berat atau tambah mudah? Berat, Bu. Apa wujud atiullah? Tauhid. Apa wujud taat kepada Rasul? Ittiba'us sunnah. Ya, berat memang, Bu. Padahal ketika kita mentauhidkan Allah, ittiba'us sunnah, Masya Allah, jaminannya apa kira-kira? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid wa sunnah. Ini banyak. Kalau ibu-ibu lihat potret kaum muslimin kekinian zaman now, banyak yang berjatuhan. Ini baru taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya kan? Padahal kata Allah tadi, aulia, wala kita harus kita serahkan pada Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik. Mukmin yang bagaimana? Mukmin yang mendirikan salat, menunaikan zakat serta taat kepada Allah. Ini apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika sekarang ini kita mempraktekkan tauhid wa sunnah, ya Allah, banyak yang berguguran. Ya. Apalagi ibu-ibu hidup sekarang yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Nggak usah jauh-jauh, Malang. Ini saya contohkan sebagai sampel Malang. Malang mayoritas Muslim, ya kan? Tapi begitu diajak untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya, Masya Allah, yang ikut tidak hanya banyak, double W, banyak. Itu, Bu. Padahal tadi kan dalam surah Al-Ahzab ayat 71, ketika kita ati Allah wa ati Rasul, Allah sudah berikan jaminan hidup mulia dan jannah, ya kan? Hidup mulia dan jannah. Tapi kenapa banyak manusia, banyak kaum muslimin tidak mau itu? Yang dimaui justru ngikuti sabili syaitan, jalannya setan, yang di situ tempat berkumpulnya orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrik. Ya. Contoh di Malang, diadakanlah acara nggak tanggung-tanggung di balai kota, acara sesajen dan 1000 dupa, ditambah ogoh-ogoh, ya kan? Kira-kira yang ikut acara itu banyak apa sedikit? Banyak, ya kan? Ini acara-acara yang mengandung syirik akbar, syirik besar, ya kan? Ketika ada umat Islam ikut terlibat acara itu, berarti bisa mengeluarkan dia dari adinul haq, lepas agamanya, ya kan? Berarti wajib syahadat lagi, syahadat ulang. Dan itu pun peringatan Allah sangat keras, ya kan? Itu ibu-ibu, tidak hanya itu, sampai ke tingkat desa diadakanlah acara bersih desa, sedekah bumi. Kalau di pantai selatan ada larung laut, ya kan? Ditambah lagi sekarang semarak di Malang Raya, seluruh Malang, bantengan, ya kan? Nah ibu-ibu, ini kita masih membahas atiullah wa ati Rasul. Tapi sambil saya mencoba untuk saya korelasikan dengan kehidupan, sehingga kalau kita menafsiri ayat, kita korelasikan dengan kehidupan, itu hidup gitu.
Jadi tafsirnya itu hidup gitu. Tidak hanya sekedar membaca. Nah, itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah saya selidiki siapa sih di belakang acara sesajen 1000 dupa, bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bantengan, dan sampai di beberapa pojok-pojok kota itu biasanya ada baliho tentang kegiatan budaya, ya kan? Kegiatan budaya. Nah, siapa kira-kira yang di balik layar ini? Ternyata, alhamdulillah, saya menemukan. Ternyata itu pusatnya di Jakarta. Nama lembaganya Live for All Foundation. Nah, itu. Ketika saya buka websitenya, vulgar sekali. Kalau ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuh number one. Vulgar di websitenya. Kemudian yang kedua, lembaga Live for All Foundation ini ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa, termasuk di Malang, kembali seperti dulu. Hinduisme. Nah, ibu-ibu, siapa yang membiayai Live for All Foundation? Ternyata tokoh-tokoh Yahudi Amerika dan tokoh-tokoh Kristiani Amerika. Jadi ini gabungan kolaborasi Zionism Kristiani. Itu simbolnya itu salib plus bintang David. Itu simbolnya. Dan Live for All Foundation itu dia lebih mengarahkan pada budaya. Nah, itu. Jadi umat Islam di Indonesia ini, terutama di Jawa, terutama lagi di Malang, itu mereka tembus dobrak lewat budaya. Artinya apa? Budaya-budaya syirik dibangkitkan kembali. Sehingga selama ini ustadz-ustadz yang terus mendakwahkan tauhid kaget semua. Kaget semuanya. Karena ustadznya itu ikhlas, sementara Live for All Foundation dengan min amplopi bin fulus. Nah, itu. Ternyata ibu-ibu hasilnya di lapangan lebih dimenangkan oleh min amplopi bin fulus. Miris bu kita, nangis kita bu, lihat umat ini. Itu. Banyak yang hadir. Ya kan? Padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Ya kan? Kalau ada orang membunuh 100 orang, kemudian dia taubatan nasuha, Rasulullah mengabarkan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bunuh 100 orang, kemudian taubatan nasuha, Allah ganti kejahatannya itu dengan kebaikan, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Tapi berbeda ketika ada orang dia paham itu syirik, tapi dia langgar. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini tegas bu Allah bu. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Pernah satu saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Rasulullah memberi wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ngulang-ngulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu aku beritahukan tentang orang-orang yang rugi amalan-amalannya, sementara dia meyakini, artinya pede, percaya diri, dia telah melakukan amalan yang the best, terbaik. Tapi kata Allah, nanti di yaumil akhir semua amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Hapus amalan-amalannya yang dia bangun sekian puluh tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ibadahnya bercampur dengan kesyirikan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah memberikan way out, jalan keluar, dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, makanya ada 2 kebahagiaan bagi orang yang shaim, orang yang berpuasa, yaitu saat berbuka dan nanti di yaumil akhir dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, itu. Jadi Allah memberikan 2 syarat. Jadi kalau kita nanti di yaumil akhir ingin berjumpa dengan Allah, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, fal ya'mal amalan sholiha, kerjakan amal soleh. Tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Itu wajib. Sesuai dengan Rasulnya. Nah, kira-kira ibu-ibu, amal soleh yang sesuai dengan Rasul itu ada perintah tidak dari Allah? Ada perintah tidak dari Allah? Ada. Ibu lihat dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang didiamkan, ya kan? Apa yang didiamkan, ya kan? Kira-kira apa yang didiamkan oleh Rasulullah? Tapi ini puasa kita ya, omongannya ini dewasa ini, tapi kan tidak ada anak-anak ini kan. Jadi ibu-ibu, satu saat ada seorang sahabat Rasulullah, beliau sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berhubungan dengan istri saya tumpahkan keluar. Itu didiamkan oleh Rasulullah. Itu yang namanya ajal. KB menurut konsep Islam. KB menurut konsep Islam. Ajal. Jadi ditumpahkan di luar. Itu Bu. Rasulullah mendiamkan. Berarti itu boleh. Apa yang didiamkan oleh Rasulullah itu juga sunnah. Itu. Nah kalau kita ngikuti Yahudi pakai spiral, pil, itu kira-kira berdampak tidak dengan kesehatan kita? Sangat-sangat berdampak. Akan tetapi
insya Allah ibu-ibu ini semuanya ini insya Allah ittiba kepada Rasulullah, tidak mengikuti Yahudi. Kira-kira kalau umpama ono hadiah ngono Bu ya, ono hadiah ngacung gitu ya. Ya, ngacung gitu ya. Ya kan? Ya. Jadi ternyata ibu-ibu, saya bukan ngerasani di sini Bu. Di sono. Ya. Non jauh di sono. Dia ngaku Islam tapi dia ittiba, bukan kepada ittiba kepada Rasul, tapi itibaknya kepada al-Yahudi. Sampai dalam tataran i'tiqad, keyakinan, 2 anak cukup. Benar Bu? Sampai dalam tataran i'tiqad, keyakinan, 2 anak cukup. Di samping ikut KB-nya Yahudi, juga ikut keyakinan Yahudi. Nah, kira-kira ibu-ibu, ya kan, ini yang diingatkan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumum. Qulna ya Rasulullah al yahud wan nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah memberikan bahasa perumpamaan, kinayah, kiasan. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir itu. Artinya kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini, jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam itu ngikut. Ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahud wa nasara, apa yang kau maksudkan itu perilaku budaya Yahudi dan Nasrani?" Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya Rasulullah memberikan peringatan pada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi kalau kita niru-niru Yahudi, maka kata Rasulullah kita termasuk Yahudi. Nah itu loh Bu. Kira-kira kalau kita bahas surah ini abot enggak Bu? Berat kan Bu? 2 ayat ini saja sudah berat kita. Ya kan? Mukmin yang harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Berat Bu. Apalagi hidup sekarang. Ya kan? Apalagi sampai tadi, sampai dalam tingkatan etikot, keyakinan 2 anak cukup. Ini kan menyelisih Rasulullah, iya kan? Rasulullah itu bangga terhadap umatnya yang banyak, tapi kita dipaksa oleh Yahudi untuk punya keyakinan 2 anak cukup. Itu loh. Sampai akhirnya kenapa? Wah Ustaz, ekonomi Ustaz. Coba setiap anak itu punya rezeki masing-masing, iya kan? Sampai burung keluar itu berangkat pagi, sore sudah kenyang. Burung pun. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Ibu-ibu, Allah itu Rahman dan Rahim. Coba saya tanya, kira-kira orang kafir itu dikasih rezeki tidak sama Allah? Ya Allah Bu, tidak hanya dikasih, banyak. Bahkan Allah mengatakan sampai yang namanya tempat tidurnya itu bertelekan emas dan perak. Orang kafir loh. Wah dunianya. Ya. Jadi kita enggak, ini Allah sendiri ngasih kabar. Makanya Ibu, kalau lihat Ibu ya, orang-orang kafir itu, ya Allah sudah. Ya kan? Mana ini yang perumahan elit yang banyak Cinanya itu, banyak orang kafir itu di mana itu ya? Ya. Oh ya pik itu ya. Iya kan? Contoh pik 1 itu. Iya kan? Ya Allah gemerlap. Orang mau berbuat maksiat pun ya sudah, istilah bebas sudah. Ya kan? Ya. Allah berikan rezeki.
Nah kira-kira Bu, bahasa kasarnya orang yang apa ya, bahasa Jawa yang rodok kasar itu, orang bejat nih, kira-kira dikasih rezeki sama Allah enggak? Dikasih Bu, itu dikasih. Mau cuma bedanya Bu, bedanya antara mukmin dan kafir ini tadi bedanya. Ketika seorang mukmin itu motivasinya, niatnya akhirat, masya Allah, Allah kayakan hatinya. Apa? Qanaah, merasa cukup apa pemberian Allah, qanaah, iya kan? Dan dunia yang datang kepada dia dalam keadaan hina, seperti itu. Akhirnya motivasinya dunia, saat itu juga Allah miskinkan hatinya. Bagaimana kalau Allah sudah miskinkan hatinya? Artinya kurang terus, tidak pernah merasa cukup. Itu loh Bu. Makanya niat itu Bu, motivasi, niat itu penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Setiap aktivitas amal itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkan. Itu. Jadi kalau dia motivasinya dunia, niatnya dunia, otomatis Allah miskinkan. Dan dunia yang datang kepada dia sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah. Beda dengan mukmin yang ini tadi, ati Allah wa ati Rasul, motivasinya akhirat, untukmu ya Allah, semuanya untukmu, lillah billah ala amrillah, lillah karena Allah, billah untuk, ala amrillah sesuai dengan ketetapan Allah. Itu Allah kayakan hatinya, sehingga dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak tetap alhamdulillah. Nikmat itu. Sampai-sampai Bu ya, orang-orang kafir ini tadi iri tadi terhadap ini tadi, kehidupan orang mukmin ini. Kok anu yo? Jadi orang kafir itu sampai lihat kok begitu nikmatnya hidupnya ya. Ya kan? Sampai orang kafir ini kan beda. Orang kafir ini mulai bangun tidur langsung dunia. Sampai tidur pun sing dipikir dunia. Gitu. Beda dengan kita orang mukmin. Masya Allah, 5 hari dipanggil sama Allah. Apa setiap hari dipanggil oleh Allah dengan 5 waktu salat. Itulah yang mereka iri gitu. Tapi kadang-kadang kita itu tadi nggak ada qanaah. Wah, akhirnya kepingin koyok ngono, ya kan? Kenapa? Karena yang dilihat atas. Makanya kata Rasulullah, untuk menundukkan kolbu lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Masih banyak yang lebih parah dari kita. Insya Allah di situ kita akan bersyukur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi tadi. Jadi ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya ternyata berat. Jadi ibu-ibu, Allah sudah memberikan 2 syarat. Syarat yang pertama, fal ya'mal amalan solehah. Tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita ittiba kepada Rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji dalam surah Al-Imran ayat 31 itu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Ya kan? Dalam satu hadits qudsi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, ya Allah, luar biasa, Allah jaga dia, Allah pelihara dia, Allah lindungi dia, Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika Allah itu cinta pada seorang hambanya, bahkan kalau ada seorang hamba Allah dicintai oleh Allah, doa-doanya makbul, mudah diijabahi oleh Allah, mudah dikabulkan oleh Allah. Tidak hanya itu, apa yang terbersit dalam hatinya Allah dengar. Belum dimohonkan, belum doa,
masih kretek batin, masih terbersit dalam hati, Allah dengar. Itulah tanda Allah cinta pada seorang hambanya. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah berjanji yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berarti Bu, niat tadi, niat itu penting. Makanya kenapa Rasulullah banyak orang yang berpuasa, banyak itu berarti kan umum, ya kan? Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali alju wal atos, lapar dan dahaga. Kenapa? Itu tadi, niatnya salah. Niatnya salah. Ya kan, banyak orang yang berpuasa tapi niatnya diet, nggak dapat apa-apa. Ya. Ada yang berpuasa niatnya kepingin rezekinya tambah. Ada yang puasa niatnya kepingin anaknya cepet dapat jodoh. Ada orang yang berpuasa niatnya jabatannya semakin tinggi, pangkatnya semakin tinggi, kekuasaannya semakin tinggi. Ini Bu, padahal kita ini diperintah oleh Allah untuk beribadah, apapun ibadah kita. Qul, katakanlah, surah Al-An'am ayat 162 ini. Surah Al-An'am ayat 162. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini Bu, berarti ibu-ibu, ini karakter orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau sudah semuanya itu untuk Allah, ya, berarti ibu harus siap menerima. Harus siap menerima. Apa itu? Tadi kan ada dua jalan, sabilillah, sabili syaitan. Ibu harus menerima jalan yang satu ini, ya kan? Harus menerima. Ketika kita mengaku sebagai seorang mukmin, itu harus kita terima jalan yang satu ini. Artinya apa? Jalan yang lurus itu cuma satu, tidak ada jalan yang lain. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ibu yakin? Sing jawab cuma telu. Yakin. Nah, kalau ibu yakin itu, sekarang ibu diberi julukan radikal. Ya, ya. Karena apa? Karena menteri agamanya sampai sekarang belum ketemu. DPU, daftar pencarian orang. Jadi menteri agama kita yang Pak Yakut Komas itu minta kepada umat Islam se-Indonesia harus menerima keyakinan baru, menerima agama baru. Langsung Bu, sosialisasinya langsung menteri agama. Apa agama baru itu? Pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sampai sekarang gak balik-balik. Jadi ternyata ucapannya menghantam dirinya sendiri. Berat loh Bu, apalagi jabatan menteri agama. Jadi ngajak umat Islam se-Indonesia untuk beralih dari sabilillah ke sabili syaitan. Bayangkan, makanya sekarang tersiksa hidupnya, ya kan? Tersiksa hidupnya sampai sekarang. DPU, daftar pencarian orang, nggak tahu itu nginep di rumahnya siapa itu. Jadi itu ada yang merintah itu Bu, ada yang merintah. Kalau dia nanti menteri agama itu ketangkap, nanti dia akan nyanyi
Saya diperintah oleh Mr. Mulyono. Nah, itu makanya Mr. Mulyono tetap nggak usah balik, iya kan? Nggak usah balik, di luar negeri aja sudah, nggak usah balik. Sing bandani soalnya aku duwe 1.000 triliun di kantongku, 11.000 apa 11.000 triliun. Jadi nggak usah balik, karena itu sangat membahayakan bagi Mr. Mulyono. Bayangkan Bu, setelah mengucapkan itu tadi, setelah mengucapkan kita di umat Islam se-Indonesia berubah, diminta berubah dari keyakinan sabilillah kepada sabilis syaitan. Bahkan sampai Allah tegaskan lagi, tidak kurang-kurang Bu, Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang khusrin, rugi di akhirat tempatnya neraka jahanam. Itu loh. Ternyata Bu, begitu taat, ya kan, kepada ketetapan Allah, ternyata ya Allah berat Bu untuk yang ini tadi, berat. Banyak ternyata yang ikut Menteri Agama, sampai akhirnya hulu berlebihan. Di mana itu? Lumajang, sampai melebihi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Apa di Lumajang itu? Dia dirikan tempat ibadah untuk semua agama. Berarti ini istilahnya melampaui apa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kemudian di Kediri, pesantren untuk semua agama. Astagfirullah, ngeri Bu ternyata. Jadi yang mengikuti sabilis syaitan pertama sabilillah, tapi ternyata berubah sabilis syaitan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ibu-ibu, sudah jelas Bu? Nah, kita masuk ke ayat 56. Jelas sudah, gamblang, ya kan? Nah, ternyata berat untuk jadi mukminun hak, mukmin yang benar itu berat. Nah, sekarang Allah berjanji, manakala kita sudah memberikan wala. Apa sih wala itu? Al-wala itu masdar dari fi'il waliya. Kalau diterjemahkan loyalitas, dukungan, kecintaan, itu, ya kan? Jadi kita diperintah oleh Allah untuk memberikan wala, loyalitas, dukungan, kecintaan hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Nah, itu. Berarti lawannya al-wala al-bara. Al-bara itu masdar dari kata bara'ah. Artinya apa? Putus, ya kan? Allah kabarkan dalam surah At-Taubah ayat 1, tanpa diawali dengan basmalah, langsung bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan Allah, langsung pernyataan Allah dan Rasulnya, bara', putus terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini yoroto abad mana ini Bu? Rotok berat lagi ini, ya kan? Kalau kita kuliti agak berat lagi kita kena. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung Bu ya. Ini tadi kan, kalau ini ayat ini masuk wilayah akidah, jadi hitam putih, tidak ada grey, tidak ada abu-abu. Jadi rotok atos Bu. Kalau bahasanya radikal, keras, gitu ya. Jadi ibu nanti kena stigma Islam garis keras. Gitu. Tapi apa outputnya, apa artinya, endingnya apa? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu
Murah apa mahal, Bu? Mahal, Bu. Surga itu mahal. Jangan terus dianggap murah. Iya kan? Apalagi Rasulullah sudah ngasih kabar, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita bisa bertambah ketika kita bangun pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan iman kita drop ketika kita maksiat, menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi, Bu, tidak hanya HP yang perlu dicas, iman kita perlu dicas. Ngecasnya di mana? Jangan di mall. Ngecasnya di majelis taklim. Rasulullah memberikan busra, berita gembira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa berjalan menuju majelis-majelis ilmu, apalagi di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, Rasulullah mengabarkan Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti ibu-ibu ini di bulan Ramadan ini sak Malang Raya ini, berarti ibu-ibu ini dipilih sama Allah. Sementara ibu-ibu yang lainnya mau berangkat ke Gribik, itu ditelepon sama tetangganya, "Jeng, iki ono promo." Ya Allah, akhirnya nggak budal, Bu. Akhirnya belok tadi. Yang sebenarnya mau menuju sabilillah ke sabilil mall. Karena ada promo, dan promonya sampai tetangganya itu meyakinkan ibu, iki seumur hidup sekali loh ini. Ya Allah, ditambahi seumur hidup sekali promonya. Akhirnya tambah goyah ibu ini tadi. Astagfirullah. Yaitu alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya.